Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aku Raka dan malam ini kita akan bicara soal satu hal yang sering bikin hidup orang tua kita tidak lagi tenang. Dan seringkali dianggap sepele, padahal bisa menghancurkan kualitas hidup di usia emas. Bayangkan ya, udah capek seharian, badan mau istirahat, tapi jam 1 malam, tubuh teriak bangun ke toilet sekarang juga. Jam 2, bangun lagi. Jam 3, ulang lagi. Itu bukan cuma soal gangguan tidur. Maraka, itu tanda tubuh kita sedang kelelahan. Kehilangan keseimbangan, Dan yang lebih menyakitkan, banyak orang tua jadi kehilangan satu-satunya hal yang mereka harapkan di malam hari ketenangan. Apa gunanya rumah tenang? Anak-anak sudah dewasa, kuku-kuku tertidur, kalau tubuh sendiri terus mengganggu. saya pernah menangani pasien yang sampai menangis. Mas, ia bilang, "Dok, saya lelah harus bangun terus tiap malam. Saya merasa seperti tahanan di tubuh sendiri." Dan inilah yang bikin saya undang beliau malam ini, sahabat semua. Bersama kita saat ini, seorang dokter luar biasa, Dr. Siti Setiati. Beliau bukan hanya dokter spesialis geriatrik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, tapi juga adalah arsitek utama program nasional Alzheimer di Indonesia dan penulis buku inspiratif sehat di usia emas. Terima kasih. Mas Raka, saya hadir bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai seseorang yang ingin menyelamatkan lebih banyak orang tua dari kebiasaan yang keliru. Dan malam ini, kita akan mengungkap satu fakta mengejutkan. Kita pikir obat itu solusi, tapi jawabannya ada di dapur kita sendiri. Saya nggak main-main. Ini bukan clickbait, ini realita yang sudah dibuktikan oleh ratusan pasien beliau. Selama 30 tahun, saya mendampingi lansia dari berbagai daerah. Banyak dari mereka tergantung obat tidur, suplemen mahal, bahkan hormon sintetis, padahal jawabannya sudah ada di piring makan mereka sendiri. Kamu lagi nonton dari mana nih, Bandung? Makassar, Medan, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan tolong dengarkan baik-baik. Apa yang akan kami bahas malam ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat sayuran yang biasa kamu santap. Kita akan bahas 5 sayuran yang selama ini kamu anggap biasa aja. Tapi ternyata diam-diam punya kekuatan menyembuhkan. Yang pertama, Selada. Daun hijau lembut yang sering dianggap cuma pelengkap lalapan itu, ternyata penenang alami yang terlupakan. serius. Dok selada, yang biasa dimakan sambal atau rawon itu, Betul. Mas Raka, di dalam setiap helainya ada zat bernama laktukarium. Ini adalah senyawa yang bekerja seperti penenang ringan, bukan seperti obat tidur yang memaksa tubuh tidur, tapi membimbingnya untuk tenang. berarti tubuh kayak dibuai buat istirahat. Tepat. Saya pernah punya pasien wanita usia 70 tahun. Dia bilang, "Dok, saya selalu terbangun tiap 2 jam. Kandung kemih saya seperti alarm. Saya hanya ubah satu hal, tambahkan selada kukus 2 jam sebelum tidur." 3 minggu kemudian, dia bilang, "Dok, saya tidur seperti dulu waktu masih muda." Wah, luar biasa. Dan ini bukan sulap ya. Ini kumar. Selada. Selada kukus, tanpa garam, diberi sedikit perasan jeruk nipis, efeknya lembut seperti pelukan hangat yang tubuh butuhkan setelah lelah seharian. Buat yang nonton nih, kamu pernah coba makan selada? Sebelum tidur, belum tulis di komentar ya. Atau kamu tipe yang suka begadang dan susah tidur? Ingat, tubuh tidak butuh dipaksa, ia hanya butuh izin untuk tenang.
Dan selada adalah langkah pertama menuju malam yang damai. Tapi selada baru permulaan. Kita masih punya 4 sayur lagi. Dok, yang kedua apa? Bayam, sayuran hijau yang tampak biasa, tapi menyimpan kekuatan untuk membuat kandung kemih lebih sabar dan ginjal lebih tenang. Bayam ya? Dok, yang biasa kita makan di sayur bening itu. Iya, Mas Raka, sayur bening yang tampak sederhana itu ternyata punya kekuatan luar biasa. Bayam adalah trio penyeimbang alami kaya magnesium, kalium, dan antioksidan. Kombinasi ini membantu sistem saraf, sirkulasi darah, dan kandung kemih. Kandung kemih lagi. Ya, Dok, jadi ternyata bukan cuma minum air yang bikin sering buang air kecil malam-malam. Tepat sekali. Banyak orang salah paham. Mereka pikir minum banyak air di malam hari itu satu-satunya penyebab. Padahal, kandung kemih yang tegang dan saraf yang sensitif juga bisa memicu sinyal palsu. Saya jadi ingat bapak saya sendiri. Dok, beliau sering bilang, padahal belum terasa penuh. Tapi seperti disuruh buang air kecil terus. Berarti bisa jadi karena tubuhnya kurang magnesium ya. Benar, Mas Raka. Saya punya pasien pria, usia 72 tahun. Sudah 8 tahun tidurnya selalu terputus, bangun 3 sampai 4 kali tiap malam. Setelah saya ubah satu hal kecil, tambahkan bayam kukus 2 jam sebelum tidur, kurangi garam dan minuman manis 2 minggu, kemudian dia tersenyum. Apa katanya? Dok, Doc, tidur saya sekarang nyenyak. Kadang cuma bangun sekali, kadang nggak sama sekali. Saya seperti hidup kembali. Dan itu hanya karena perubahan kecil. luar biasa. Tapi kenapa harus dikukus? Dok, Karena bayam mentah mengandung oksalat yang tinggi, kalau dikonsumsi berlebihan, bisa membebani ginjal, tapi kalau dikukus ringan, kadar oksalatnya turun. Nutrisi justru lebih mudah diserap. jadi kita bantu ginjal kerja lebih ringan. Ya, Betul. Dan ada satu peringatan penting juga, jangan konsumsi bayam bersamaan dengan susu atau keju, karena oksalat dan kalsium kalau bertemu bisa meningkatkan risiko batu ginjal. waduh, itu pasti banyak yang belum tahu tuh. Dok, termasuk saya, Makanya penting sekali kita perhatikan waktu makan. Beri jarak 2 jam antara bayam dan makanan tinggi kalsium. tapi bukan cuma soal buang air kecil. Kan, Dok, saya pernah dengar bayam juga bantu orang yang suka merasa lemas atau kaki dingin malam-malam. Betul sekali, bayam mengandung zat besi yang mendukung produksi darah sehat, aliran darah jadi lebih lancar. Tubuh terasa hangat alami. Pantesan ya. Banyak orang tua merasa lebih segar setelah rutin makan bayam kukus. Tapi dok, kalau saya gabungkan selada dan bayam, boleh nggak? Boleh sekali, itu kombinasi yang cantik, tapi tetap ingat, tidak perlu berlebihan, tubuh hanya butuh secukupnya. Tapi konsisten, Buat yang nonton nih, coba kamu tulis di komentar dari 5 hari terakhir, berapa kali kamu makan bayam? Atau kamu tipe yang lebih suka lalapan sambal? dan ingat, tidur nyenyak bukan soal obat, tapi soal keseimbangan. Bayam membantu tubuh kita menemukan ritme itu. Wah, makin menarik nih. Dok, setelah selada dan bayam, sayuran ketiga siapa? Sayuran oranye yang manis, disukai anak-anak, tapi jarang disadari sebagai penyelamat tidur. Wortel. Wortel yang kita kira cuma baik buat mata. Iya, tapi ternyata wortel juga menyimpan kekuatan untuk menenangkan kandung kemih dan sistem pencernaan. 2 penyebab utama gangguan tidur lansia. Wah, kita lanjut bahas wortel setelah ini ya. Dok,
Aku makin penasaran. Jadi, ternyata wortel juga bisa jadi penyelamat tidur ya? Dok, saya kira cuma buat mata. Banyak orang berpikir seperti itu, Mas Raka, tapi kenyataannya wortel rebus hangat bisa menenangkan kandung kemih dan sistem cerna. Dua musuh utama tidur nyenyak di usia lanjut. Kandung kemih saya paham. Tapi, sistem cerna juga bisa bikin kita terbangun. Tentu, rasa penuh, kembung, atau gas di perut bisa mengganggu fase tidur dalam tubuh jadi gelisah, pikiran nggak bisa masuk ke mode istirahat. Leo, berarti ini bisa jadi penyebab kenapa banyak orang bangun jam 2, 3 pagi tanpa alasan jelas ya. Betul sekali. Dan wortel punya 3 kekuatan tersembunyi. Pertama, beta-karoten untuk peradangan ringan. Kedua, serat larut yang mudah dicerna. Ketiga, senyawa alami bernama valkarinol, antiinflamasi lembut yang membantu menenangkan jaringan kemih. Saya suka bagian ini. Dok, obat alami yang gak terasa seperti obat. Dan saya punya satu kisah nyata, seorang pasien perempuan, usia 70 tahun. Keluhannya klasik tidur terganggu karena perut penuh dan sering buang air kecil. Saya sarankan hal sederhana rebus 2 wortel, ukuran sedang, makan hangat 1 jam sebelum tidur, tanpa garam, tanpa gula. Dan hasilnya, Dalam 2 minggu, ia datang sambil tersenyum dan berkata, "Dok, saya tidur nyenyak sampai pagi, bangun hanya untuk salat subuh, bukan ke toilet lagi." Masya Allah, itu luar biasa. Dok, dan hanya dari wortel. Iya, seringkali yang sederhana itulah yang paling ampuh. Wortel menstabilkan kadar gula darah juga. Banyak lansia tidak sadar. Gula darah yang naik turun bisa memicu gelisah, detak, jantung cepat, dan perasaan ingin bangun tanpa sebab. Jadi wortel itu kayak penjaga malam yang lembut buat tubuh kita. Persis, Mas Raka, dan saya sering beri resep alami rebus 2 wortel 5 hingga 7 menit. Tambahkan sedikit jahe parut untuk efek hangat. Ini bekerja seperti ramuan alami dari sistem cerna ke saraf hingga pikiran. Wah, kalau gitu saya harus coba malam ini juga. Teman-teman, ada yang udah pernah coba wortel rebus hangat, malam-malam belum tulis pengalamanmu di komentar ya. Dan ingat, tidur nyenyak tidak pernah datang dari keterpaksaan. Ia datang dari tubuh yang tenang, pikiran yang damai, dan sistem yang tidak bekerja berlebihan. Luar biasa. Dok, dari tadi kita sudah bahas lada, bayam, wortel, berarti tinggal 2 lagi ya. Betul. Dan yang berikutnya, mungkin yang paling mengejutkan, sayuran kecil, aromanya khas. Sering dianggap cuma hiasan di sup, tapi sebenarnya penenang ginjal dan kandung kemih alami. Saya mulai nebak-nebak nih. Seledri. Ya, seledri, munggil, harum, dan sangat kuat efeknya bagi lansia yang sulit tidur karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Baik, kita akan masuk ke cerita menarik tentang seledri sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Kita kembali di segmen yang makin malam, makin menarik. Dok, tadi bilang seledri ya? Yang aromanya khas itu? Betul, banyak orang meremehkan seledri. Hanya dipakai sedikit sebagai taburan sup atau lalapan, tapi sebenarnya seledri adalah penjaga malam yang bekerja diam-diam untuk ginjal dan kandung kemih. Wah, padahal saya sering pikir seledri itu ya cuma pelengkap masakan aja. Itulah masalahnya. Banyak hal yang justru paling berguna malah dianggap remeh. Seledri mengandung senyawa bernama phtalides yang bisa membantu melemaskan otot-otot di sekitar saluran kemih
dan pembuluh darah. Berarti dia kayak pelonggar tekanan dalam tubuh ya. Doc, Tepat. Ketika tekanan di ginjal menurun dan otot kandung kemih santai, dorongan ingin buang air kecil pun ikut tenang. Saya punya satu cerita, seorang pasien pria usia 68 tahun, tiap malam bangun 3 sampai 4 kali. Wajahnya pucat, tekanan darahnya naik turun. kasihan sekali ya. Doc, Saya beri satu saran, minum air, rebusan seledri hangat setiap malam, selama 7 hari, dan 7 hari kemudian, ia datang sambil tersenyum. Doc, saya sekarang cuma bangun sekali. Kadang malah nggak bangun sama sekali. subhanallah, hanya dari air rebusan. Ya, tapi bukan sembarang seledri. Harus disiapkan dengan benar. Jangan mentah. Jangan dengan garam. Cukup rebus batang seledri selama 3-5 menit. Minum hangat. Bisa ditambah jahe atau lemon untuk rasa. Saya penasaran, Doc, banyak orang bilang seledri itu malah bikin sering buang air kecil karena dia diuretik. Itu gimana? Itu betul. Kalau dikonsumsi dalam jumlah besar atau saat pagi siang, tapi jika diseduh hangat dan dikonsumsi sore atau malam hari dalam porsi kecil, justru membalik efeknya. Ia membantu tubuh menyelesaikan proses pembuangan cairan sebelum tidur. Jadi, ginjal bisa istirahat. Wah, itu pasti banyak orang belum paham. Saya pun baru tahu sekarang. Dan seledri juga kaya magnesium dan vitamin B6. Magnesium menenangkan otot, B6 mengatur siklus tidur alami. Keduanya bekerja bersama untuk menciptakan malam yang damai bagi tubuh lansia. Berarti seledri ini semacam pengantar lembut buat tubuh masuk ke mode tidur ya. Betul. Dan yang lebih menarik lagi, seledri sangat cocok dikombinasikan dengan bayam dan wortel dalam menu malam hari. Kombinasi ini terbukti menstabilkan tekanan darah, memperlangkar kerja ginjal, dan menenangkan sistem kemih. Keren banget ya. Dari satu batang kecil seledri ternyata bisa bantu tubuh lansia tidur lebih dalam, lebih lama. Saya sering bilang ke pasien saya, kalau tubuhmu ingin tidur nyenyak, beri ginjal kesempatan istirahat dulu, dan seledri adalah cara alami paling lembut untuk itu. Nah, itu dia. Doc, kita sudah bahas selada, bayam, wortel, seledri, tinggal satu sayuran lagi. Yang paling sering disalahpahami, yang dianggap bikin lebih sering ke toilet, padahal justru bisa menjadi penenang malam hari kalau diproses dengan benar. Sayuran kelima adalah mentimun. Mentimun. Wah, ini pasti kejutan besar. Kita bahas mentimun habis ini ya. Doc, jangan kemana-mana. Oke, ini dia. Sayuran terakhir yang paling bikin penasaran. Mentimun, Dok. Saya harus jujur nih. Saya pikir mentimun justru bikin sering buang air kecil. Itulah salah satu kesalahpahaman terbesar. Banyak orang langsung menuduh mentimun karena kandungan airnya tinggi. Memang benar. Lebih dari 90% isinya air, tapi yang penting bukan apa yang dimakan. Tapi kapan dan bagaimana mengolahnya? Jadi, bisa dibilang mentimun itu kayak pisau bermata dua. Betul sekali. Mas Raka, kalau dimakan mentah, dingin, saat malam hari, memang bisa membuat kandung kemih bekerja lebih aktif. Tapi kalau dikukus ringan, disajikan hangat, dan dimakan di waktu yang tepat, efeknya justru sebaliknya. Saya nggak pernah dengar orang makan mentimun kukus sebelumnya. Itu beneran enak. Justru itulah kejutannya. Kukus setengah buah mentimun selama 5 menit, tambahkan jahe parut dan daun mint segar, hasilnya segar, hangat, dan menenangkan. Lalu bagaimana cara kerjanya? Doc, Mentimun kukus menetralisir keasaman tubuh. Tubuh yang terlalu asam karena gorengan, garam berlebihan,
Makanan pedas akan membuat kandung kemih mudah teriritasi. Itu artinya, kandung kemih sering mengirim sinyal palsu meski belum penuh. Berarti selama ini kita pikir kandung kemihnya bermasalah, padahal justru karena pola makan bikin tubuh terlalu asam. Tepat. Saya punya satu pasien perempuan, usia 66 tahun, sudah bertahun-tahun tidur cuma 2 jam, lalu bangun karena rasa ingin buang air kecil. Saya sarankan satu hal, kukus mentimun, konsumsi hangat sebelum tidur. Hanya itu, Dan reaksinya, dalam 1 minggu, ia berkata, "Dok, rasanya kandung kemih saya ikut tidur. Saya hanya bangun 1 kali semalam. Dan itu pun karena alarm, bukan dorongan dari tubuh." wah, saya terharu dengarnya. Sebuah perubahan kecil, tapi dampaknya luar biasa. Dan yang menarik, mentimun juga mengandung kalium yang membantu menstabilkan tekanan darah. Ketika tekanan darah stabil dan sirkulasi lancar, ginjal pun tidak perlu bekerja keras di malam hari. Satu pertanyaan penting. Do, apakah boleh menambahkan garam sedikit di mentimun kukus? Tidak, garam justru menarik air ke kandung kemih dan bisa membalik efek tenangnya. Untuk malam hari, hindari semua bentuk tambahan garam, terutama di makanan terakhir sebelum tidur. Berarti, kita harus belajar melihat mentimun bukan sebagai makanan dingin, tapi sebagai alat bantu tubuh menuju keseimbangan ya. Dok, Ya, saya sering sebut mentimun sebagai pembersih lembut tubuh. Ia tidak memaksa, tapi membimbing tubuh kembali ke keseimbangan. Dan ketika keseimbangan itu pulih, keajaiban terjadi. Tidur jadi panjang, ginjal tenang, pikiran damai. wow, saya benar-benar merinding. Dok, kita baru saja menyelesaikan pembahasan tentang 5 sayuran luar biasa selada, bayam, wortel, seledri, dan mentimun. Dan semua bisa ditemukan di pasar tradisional, tukang sayur keliling, atau dapur kita sendiri. Tidak mahal, tidak sulit. Hanya butuh perhatian dan niat. Dok, apakah setelah ini kita bisa bantu penonton dengan panduan praktis? Misalnya, bagaimana cara menggabungkan kelima sayuran ini jadi rutinitas malam yang sederhana? Tentu, di bagian terakhir nanti, saya akan pandu langkah demi langkah cara membuat ritual tidur alami dari 5 sayuran ini. Mantap, jangan kemana-mana, karena bagian berikutnya akan jadi penutup yang sangat penting. Kita sudah tahu manfaat luar biasa dari 5 sayuran tadi, tapi sekarang waktunya kita praktik. Dok, bagaimana cara membuat ritual tidur alami itu? Saya senang sekali pertanyaan ini keluar. Mas Raka, karena ilmu tanpa praktik itu tidak berdampak. Sekarang, mari kita rangkai 5 sayuran ini jadi rutinitas yang bisa dilakukan setiap malam. Dan mudah-mudahan jadi kebiasaan baru bagi penonton kita yang sedang berjuang tidur nyenyak. Langkah pertama, pilih kombinasi sayur untuk setiap malam. Tidak perlu semua sekaligus. Cukup 3 atau 4 jenis yang diganti-ganti sesuai hari. Contoh Senin, Kamis selada kukus plus, seledri rebus Selasa, Jumat bayam kukus plus, wortel rebus Rabu, Sabtu mentimun kukus plus, jahe Minggu kombinasi ringan seperti wortel plus selada. Saya suka pola begini. Dok, gampang diingat dan tidak bikin bosan. Betul. Tubuh manusia suka rutinitas yang berulang. Dari situlah, ritme tidur alami bisa terbentuk kembali. Langkah kedua, perhatikan waktu. Waktu terbaik mengonsumsi sayuran ini adalah 1-2 jam sebelum tidur. Kenapa harus 1-2 jam sebelumnya? Dok, Agar sistem pencernaan bekerja optimal, tekanan darah menurun perlahan, dan tubuh punya waktu masuk ke mode istirahat.
Makanan hangat pada saat ini adalah sinyal bahwa tubuh boleh tenang. Langkah ketiga, cara pengolahan, kukus atau rebus ringan selama 3 hingga 5 menit. Tanpa minyak, tanpa garam. Jadi, biarkan rasa asli dari sayuran itu bekerja ya, Dok. Betul. Kalau ingin menambah rasa, tambahkan jeruk nipis, jahe parut, atau daun mint segar. Sajikan hangat, bukan panas. Langkah keempat, dukung dengan kebiasaan malam hari. Kurangi minum 1 jam sebelum tidur. Lakukan pernapasan dalam 3 menit. Redupkan cahaya kamar. Hindari layar HP dan TV. Saya suka bagian ini, Dok, karena tanpa pola hidup yang mendukung, sayuran saja tidak cukup. Tepat, dan tubuh butuh waktu adaptasi. Minggu pertama mungkin masih sering buang air kecil atau perut terasa hangat. Minggu kedua mulai terasa nyenyak, minggu ketiga, keempat sistem tubuh masuk irama baru, kandung kemih lebih sabar, pikiran lebih damai. Dan ini bukan terapi sementara ya, Dok. Bukan, ini adalah bentuk komunikasi antara Anda dan tubuh Anda sendiri. Setiap malam, saat Anda menyiapkan semangkuk sayur hangat, tubuh membaca pesan itu. Terima kasih sudah bekerja keras hari ini. Sekarang, istirahatlah. Saya merinding dengar itu, Dok, karena ternyata ketenangan itu tidak perlu dibeli mahal-mahal. Ya ada di dapur kita sendiri. Dan itulah inti dari semua ini. Tidur nyenyak bukan hasil kebetulan, tapi hasil perhatian yang konsisten, bukan dari pil, tapi dari sentuhan lembut kepada tubuh yang sudah setia menemani kita puluhan tahun. Bapak, Ibu, setelah semua yang kita bahas malam ini, saya ingin tanya satu hal, apakah kamu siap mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar? Kalau siap, tulis di komentar. Saya mulai malam ini. Dan jangan lupa, bagikan video ini ke teman, saudara, atau orang tua yang Anda cintai. Karena bisa jadi, malam ini, Anda menyelamatkan tidur mereka. Terima kasih dokter. Siti Setiati. Ilmunya sungguh menyentuh dan membuka mata kami semua. Semoga bermanfaat, dan semoga malam-malam Anda kembali damai. Saya Raka. Pamit dulu. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat tidur nyenyak.